Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat dengan judul makalah Kesekretariatan dan Sekretaris. Perkenalkan, nama saya siswi Antira Saputri dengan NIM 21114181014. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup dari kesekretariatan. Oke, poin yang pertama yaitu pengertian kesekretariatan. Kesekretariatan merupakan aktivitas satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Pengertian kesekretariatan menurut Saiman, yakni aktivitas yang dilakukan pada kesekretariat, yakni yang menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya kesekretariat. Kesekretariatan bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran. Sedangkan menurut Darmayanti, kesekretariatan yakni segala kegiatan yang dilakukan di kesekretariatan. Kesekretariatan menurut Webster dalam New World Dictionary yang dikutip oleh Darmayanti disebutkan bahwa sekretariat yaitu yang pertama kantor atau tempat di mana seseorang sekretaris melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu pegawai atau suatu organisasi yang dipimpin oleh sekretaris. Yang ketiga yaitu pegawai atau sekelompok sekretaris. Yang keempat yaitu kantor atau kedudukan seorang sekretaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesekretariatan yaitu suatu tempat atau kantor di mana sekretaris beserta stafnya melaksanakan kegiatan rangkaian penataan terhadap pekerjaan kantor dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang. Poin yang kedua yaitu tujuan kesekretariatan. Kesekretariatan tentu memiliki tujuan yaitu yang pertama, mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengelola dan mengamankan yang kedua yaitu mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Tujuan yang ketiga yaitu memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik intern maupun ekstern. Poin ketiga yaitu ruang lingkup kesekretariatan. Pada umumnya, kegiatan sekretariat meliputi yang pertama, menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat, yang meliputi pembuatan surat, penerimaan surat, pendistribusian, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan tata hubungan, baik secara intern maupun secara ekstern, atau dengan kata lain humas. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Yang keempat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. Yang kelima yaitu menyelenggarakan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas terutama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Poin yang kedua, sekretaris akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Widya Lestari, NIM 2111418052. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian jenis tugas, syarat, dan etika kesekretariatan. Kesekretariatan secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, artinya rahasia, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan sekretariat, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan sekretari. Dalam terminologi, sekretaris adalah orang yang harus bisa menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan. Artinya, tidak ada yang perlu diketahui oleh orang atau pegawai lainnya. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Hartiti Hendrato dan Tulus. Pengertian sekretaris adalah orang yang membantu seseorang, dalam hal ini adalah pimpinan dan melaksanakan tugas perkantoran. Yang kedua ada Seiman. Sekretaris merupakan orang yang memiliki tugas mengenai aktivitas atau kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat suatu pekerjaan, baik itu untuk perkantoran atau perusahaan. Dan selanjutnya menurut De Liangji yang dikutip oleh Seiman, bahwa yang disebut dengan sekretaris adalah orang yang tugasnya atau pekerjaannya itu adalah menyelenggarakan dalam urusan surat menyurat, termasuk juga menyiapkan bagi pejabat penting pada suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada dari Ursanto, dikutip Saiman bahwa arti dari sekretaris merupakan seorang pegawai yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan kantor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan detail pimpinannya atau kepala. Dan yang terakhir, menurut M. Brown dan Raymond, sekretaris merupakan seorang pembantu yang menerima pendiktean, menyiapkan dalam surat menyurat, menerima tamu-tamu, memeriksa atau juga mengingatkan pimpinan mengenai kewajibannya yang sesuai atau pada perjanjian, dan melakukan banyak kegiatan yang lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja pimpinan. Selanjutnya ada jenis sekretaris. Jenis sekretaris menurut Ernawati ada 3, yaitu sekretaris organisasi, sekretaris pimpinan, dan yang terakhir sekretaris pribadi. Sekretaris organisasi yaitu seseorang yang memimpin suatu sekretariat dari suatu perusahaan pemerintah tertentu. Sekretaris ini bisa juga disebut dengan eksekutif sekretaris. Sekretaris organisasi bekerja tidak hanya dengan perintah pimpinannya, tapi juga memiliki wewenang untuk merencanakan sendiri rencana organisasinya. Selanjutnya yaitu sekretaris pimpinan adalah tangan kanan pimpinan yang bertugas melaksanakan pekerjaan kantor. Sekretaris pimpinan yaitu pegawai atau staf dari organisasi atau perusahaan karena diangkat dan digaji oleh perusahaan sekretaris. Dan ini tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi pimpinan, tapi juga bersifat kedinasan. Dan yang terakhir yaitu ada sekretaris pribadi, yaitu orang yang melaksanakan aktivitas kantor untuk membantu kepentingan seseorang tertentu dan bersifat pribadi. Jadi ia bukan dari pegawai organisasi atau perusahaan, tapi diangkat dan digaji secara perorangan. Contohnya sekretaris seorang bintang film, model, penyanyi, atau dari seorang seniman. Selanjutnya ada tugas-tugas sekretaris. Yang pertama, menyusun rencana kerja kesekretariatan badan. Selanjutnya, menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya ada menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Lalu menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada menyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD, dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.
Selanjutnya ada menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan kerumah tanggaan, perpustakaan, kehumasan, dan penyusunan program. Lalu menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian badan, serta melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Syarat menjadi sekretaris yaitu memiliki pendidikan atau ijazah minimal D3 atau S1 atau jurusan yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Selanjutnya, memiliki pengalaman lebih diutamakan, memiliki wawasan yang luas dan keterampilan yang tinggi, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing minimal bahasa Inggris, memiliki keahlian dalam hal korespondensi, komunikasi, manajemen penyimpanan file, sampai manajemen pertemuan rapat maupun bisnis. Selanjutnya yaitu mampu mengoperasikan komputer seperti Microsoft Office, internet, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya memiliki kepribadian yang baik karena attitude juga perlu dan penting. Dan yang terakhir yaitu mempunyai penampilan yang menarik dan pastinya harus rapi sehingga bisa mencerminkan citra yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada etika sekretaris. Menurut Rini Darmastuti, prinsip etika profesi meliputi tanggung jawab, kebebasan, kejujuran, keadilan. Selanjutnya, sudah, terima kasih.